itu siapa yang mengganti Pancasila? Bukan Anda itu siapa yang mengganti? Sorban Anda memalukan jadinya. Diam bisa nggak? Presiden Joko Widodo meminta ibu-ibu keluarga TNI Polri tidak asal mengundang penceramah. Dalam Rapimnas TNI Polri pekan lalu, Jokowi mengatakan aktivitas ibu-ibu keluarga TNI Polri harus terkoordinir dan jangan sampai mengundang penceramah radikal. Menurut saya nggak bisa ibu-ibu tuh memanggil misalnya, ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Sekali lagi di tentara, di polisi nggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan, tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Radikal mulu nggak kelar-kelar gitu. Ini kan membuat kegaduhan baru ini. Dengan ini adalah memprovokasi. Ini menjadi penting dan Presiden saya kira di sini memang sangat masuk akal untuk lebih mewanti-wanti terhadap TNI Polri karena memang Presiden adalah panglima tertinggi dari dua entitas ini. Saya setuju Bu dengan himbauan Pak Jokowi. Pak Jokowi menghimbau agar TNI Polri tidak mengundang ustadz sembarangan. Nanti ustadznya radikal, mengundang ustadz yang nyaci maki negara sendiri. Kan bahaya itu. Ini kelompok radikal dalam keyakinan. Mungkin penampilannya tidak radikal gitu, tapi dia radikal dalam keyakinan tadi, menganggap diri dia paling benar, dia pemilik surga. Udah jelas lah, radikal ini berbahaya sekali. Makanya orang Indonesia ini harus belajar dari negara-negara Arab. Bagaimana runtuhnya Libya, bagaimana runtuhnya Suriah, bagaimana negara-negara Arab kacau balau. Apa sebab? Rakyatnya dihasut untuk memusuhi pemerintah yang sah. Siapapun yang ingin menggusur Pancasila, termasuk ketika dulu FPI dan ingin menggusur Pancasila, RUIP mengganti Pancasila dan peristiwa. Anda harus lihat. Anda harus lihat. Kan sama saja seperti Anda harus politik lihat yang di berjumpa mata agama. Anda itu siapa yang mengganti Pancasila. Bukan mata Anda itu siapa yang mengganti secara konstitusional lama. Perilakunya itu yang mereka ahli ibadah, tapi menciptakan keburukan. Tidak beda oleh takbir yang diteriakkan oleh orang-orang tiap hari di jalanan takbir. Demi Allah saudara, jihad kita bukan jihad konstitusional lagi, tapi jihad kita turun ke jalan. Takbir! Sallu ala Muhammad. Siap bersatu, siap terima resiko. Kita harus hati-hati karena yang seperti ini, kelompok yang tidak berani selalu melakukan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan pemerintah itu salah. Nah, yang ketiga adalah radikal dalam bentuk ideologi, itu mau mengubah dasar negara. Rubah prinsip kedaulatan rakyat, tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah, dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Yang harus kita lakukan di dalam perubahan besar ini adalah menegakkan khilafah, 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 khilafah. Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni PA 212, Novel Pamukmin, menanggapi penjelasan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT terkait ciri-ciri penceramah radikal. Novel menyebut pihaknya jauh dari paham radikal dan 5 ciri penceramah radikal yang dijelaskan oleh BNPT. Untuk BNPT, dengan memberikan 5 ciri penceramah yang dianggap radikal, jauh dari kami dengan paham seperti itu, kata Novel pada Senin 7 Maret 2022. Sebelumnya, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Brigadir Jenderal Ahmad Nur Wahid menjelaskan 5 ciri penceramah radikal. Hal ini disampaikan Ahmad Nur Wahid dalam siaran pers BNPT pada Sabtu 5 Maret 2022. Pertama, mengajarkan ajaran yang anti Pancasila dan pro-ideologi khilafah transnasional. Kedua, mengajarkan paham takfiri yang mengkafirkan pihak lain yang berbeda paham maupun berbeda agama. Ketiga, menanamkan sikap anti pemimpin atau pemerintahan yang sah dengan sikap membenci dan membangun ketidakpercayaan atau distrust masyarakat terhadap pemerintah maupun negara melalui propaganda fitnah, adu domba, hate speech, dan sebaran hoax.
Keempat, memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungan maupun perubahan, serta intoleransi terhadap perbedaan maupun keragaman atau pluralitas. Kelima, biasanya memiliki pandangan anti budaya ataupun anti kearifan lokal keagamaan. Sebelumnya, Wakil Ketua Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni PA 212 Novel Pamukmin mempertanyakan maksud ucapan Presiden Joko Widodo yang menyebut penceramah radikal. Novel mengatakan apa yang disampaikan Jokowi bisa menyulut kegaduhan lagi. Dirinya khawatir hal ini akan menjadi semacam provokasi yang bisa memecah belah anak bangsa. Padahal banyak hal yang harus diselesaikan demi kepentingan rakyat yang sudah sekarat saat ini, kata Novel pada Jumat 4 Maret 2022. Novel mengatakan, alih-alih mengurusi penceramah, sebaiknya Jokowi menyelesaikan langkanya minyak goreng, melonjaknya hutang, BPJS, JHT, dana haji, korupsi, dan berbagai masalah lainnya. Jangan bawa-bawa isu radikal-radikul, itu sudah basi. Rakyat sudah cerdas dan jangan buat pengalihan isu karena mau menambah 3 periode, katanya. Novel mengaku tak paham apa yang dimaksud Jokowi soal radikal. Novel mengatakan, dalam pemahamannya radikal itu yang melakukan penghinaan terhadap agama dan yang membela penghina agama. Selain itu, Novel menyebut radikal itu orang yang selalu membuat gaduh karena menyampaikan komentar yang bukan tupoksinya. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan keluarga anggota TNI Polri untuk disiplin dalam berperilaku, termasuk di media sosial. Jokowi lantas mencontohkan ibu-ibu yang berkumpul dan asal dalam mengundang penceramah. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Hal-hal kecil harus mulai didisiplinkan, imbuhnya. Sementara itu, dalam diskusi forum Tasfirul Afkar yang bertajuk Islam Agama Kemanusiaan di PBNU, dosen senior Monash University Melbourne, Australia, Nadir Shah Hussein, menjelaskan 2 unsur yang mempengaruhi maraknya radikalisme di Indonesia. Ada unsur global dan lokal yang mempengaruhi menghangatnya Islam radikal. Berbeda dengan radikalisme global, radikalisme lokal relatif dapat lebih mudah ditangani. Sementara radikalisme global cenderung lebih kompleks dan membutuhkan tenaga yang lebih besar untuk menyelesaikannya. Sebab jenis radikalisme ini berhubungan dengan banyak hal. Ia mencontohkan bagaimana radikalisme global lahir ketimpangan dan ketidakadilan dalam skala global antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Dalam konteks negara-negara di Timur Tengah, ketidakadilan sosial semacam ini melahirkan narasi seperti Islam dulu jaya, sekarang berantakan. Narasi tersebut kemudian melahirkan gerakan dalam yang berskala global pula. Maka muncullah gerakan yang juga bersifat global, seperti gerakan Salafi, Ikhwanul Muslimin, termasuk gerakan Hizbut Tahrir, di mana mereka merasa bahwa ketidakadilan global ini juga harus dilawan dengan gerakan global, kata Nadir Shah. Semangat ini kemudian menjelma menjadi gerakan global yang juga mempengaruhi meningkatnya suhu radikalisme di Indonesia. Radikalisme jenis ini, lanjutnya, tidak dapat dihadapi sendirian tanpa kerjasama yang baik dalam level global. Masalah semacam ini mestinya diselesaikan dengan bekerja sama dengan kelompok dan negara-negara lain. Sebab radikalisme global ini seringkali kemudian di luar kapasitas kita sendiri, kata Nadir Shah Hussein.